harapannya sih semua pemilihnya juga. Mhm. Ini kita udah dijanjikan kemajuan nih. Semua tuh 59,8% terpilih kan. Minta tuh kemajuan itu tuh. Iya. Dirasakanlah oleh semua masyarakat Tuntut Indonesia. tuh apa yang dijanjikan tuh. Saya tuh ngobrol sama Abdur. Heeh. Pas kemarin kayak Kemajuan itu harus kita sadari seringkali mengorbankan banyak hal. Benar, sepakat. Kamu mau maju, tinggalkan kampung halamanmu. Iya. Mau ada kejadian apa orang tuamu bagaimana di sana, adik-adikmu, keluargamu lagi ada masalah apa? Kau ada di Jawa. Mau apa kau mau bikin? Iya. Ya kan? Sama seperti kayak dia berkorban. Saya datang dari kampungnya, saya datang ke Jawa, Malang, saya sekolah. Iya. Tiba-tiba ada apapun yang terjadi di rumahnya, saya bagian dari pengorbanan saya. Oh, adiknya kamu tiba-tiba begini. Aduh, saya tidak bisa datang. Saya punya nenek meninggal dunia. Saya tidak bisa datang. Itu kan bagian dari pengorbanan. Saya punya bapak kerja sendiri capek di sana. Saya tidak bisa bantu. Pengorbanan. Siapa sih yang tidak mau gitu bantu orang tua mungkin. Iya, tapi saya harus tahan perasaan-perasaan begitu gitu. Adik-adik pulang ketemu ibu dipeluk. Saya tidak bisa. Pengorbanan. Saya sakit sendiri. Pergi ke rumah sakit sendiri paling minta tolong teman. Iya kan, pulang di kos-kosan, ya teman juga ada kehidupan. Iya. Kita sendiri lagi ya, kamar. benar. Keadaan itu sakit sekali. Iya kan, menyedihkan gitu. Pengorbanan. Tapi itu karena kita ingin maju. Benar. Nah, terus berarti di masa yang akan datang kita akan mengorbankan apa nih untuk kemajuan yang kita sudah sepakati kebeli sama masyarakat nih? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Demokrasi mungkin, hukum mungkin. Kita nggak tahu apa yang akan dikorbankan ke depannya. Tapi kalau misalnya itu membawa kemajuan, ya gimana dong? Pilihannya selalu ada gitu kayak. Ini bangsa ini bukan tentang saya satu orang gitu. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya ya udah terpilih, ya mau nggak mau lah. Seenggan-enggannya saya untuk memberikan dukungan, ya saya harus melihat bangsa ini dibawa ke arah mana tuh, sesuai nggak dengan janji-janjinya. Dan harapannya sih semua pemilihnya juga. Ini kita udah dijanjikan kemajuan nih. Semua tuh 59,8% terpilih kan. Minta tuh kemajuan itu tuh. Dirasakanlah oleh semua masyarakat Indonesia. Tuntut tuh apa yang dijanjikan tuh. Saya tuh ngobrol sama Abdur. Pas kemarin kayak udah mulai keluar hasil survei gitu kayak agak jauh ya. Terus gue bilang kayaknya sulit sih ini. Maksudnya mau dugaan kecurangan dan lain sebagainya juga mungkin ada, tapi mungkin itu juga nggak hanya di satu sisi. Gak signifikan gitu ya. Gak signifikan juga dan ya meskipun kecurangan satu dengan kecurangan lain juga tidak menghasilkan, nggak harusnya diperbandingkan, tapi kurasa sih setiap kubu punya kecurangan. Iya. Ya cuman tempatnya aja, titiknya beda-beda gitu, tergantung di mana dia berkuasanya aja ya kan. Jadi kalau mau dibilang ini curang di sini nih, ya tapi di kota lain sini bisa jadi yang curang ini gitu. Si A, si B, si C gitu ya. Iya kan, udahlah. Jadi saya dengan Abdul kemarin ngobrol dengan Muhammad dengan Pras gitu kayak, terus gimana? Gue bilang, ya mau gimana? Kita doakan saja pemimpin yang sudah terpilih ini memang betul-betul membawa kebaikan juga bagi bangsanya kita. Dengan segala macam utang masa lalu yang beliau mungkin belum selesaikan, dengan segala macam prosesnya Mas Gibran kemarin yang mungkin menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait dengan kasus hukum, itu akan menjadi catatan. Tetapi kita nggak tahu bagaimana prosesnya mereka 5 tahun ke depan menjalankan negara ini, kan kita nggak tahu. Siapa tahu itu menjadi akhirnya seperti pengorbanannya kita ketika meninggalkan kampung halaman kenikmatan kita tadi di kampung gitu ya, mencari kemajuan gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kayak ya udahlah, mudah-mudahan ada banyak perbaikan yang kemudian bisa kita capai gitu. Pada akhirnya aku kan tadi kan sebenarnya getir sih itu bro. Aku ngomong ini getir. Tapi mau bagaimana? Ini konsekuensi logis dari demokrasi gitu ya. Iya, ini konsekuensi logis dari demokrasi. Dan kalau misalnya ternyata 200 juta rakyat Indonesia ini menjadi lebih maju kehidupannya, kurasa itu yang harus kita doakan. Iya. Kenapa kita harus mendoakan bangsa kita hancur, rakyat kita sengsara gitu? Iya, enggak lah. Dengan pemimpin yang kita tidak sesuai dengan pilihan hatinya kita. Yang terpilih tidak sesuai dengan pilihanku. Betul. Tapi ya sudah, saya berdoa semoga beliau bisa membawa banyak kemakmuran, banyak kebaikan untuk negara kita ini. Apapun itu gitu. Karena kalau kemajuan itu tercapai, ya kita kan sama-sama merasakan juga kayak, oke. Pilihan saya mungkin pada masa yang lalu bukan beliau, tapi kalau misalnya ternyata bisa bawa ke bawah, ya udah gitu. Meskipun itu berat banget untuk ibaratnya kayak dengan segala macam perjuangan kita yang dulu ya, maksudnya
dengan memahami apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di Aksi Kamisan, dengan memahami perjuangan teman-teman yang merasa ada keadilan yang dicederai gitu. Kita sangat memahami itu. Tetapi ya masyarakat Indonesia mau gimana gitu. Mau gimana gitu. Demokrasi Mayoritas. konsekuensinya begini gitu. Karena bagiku yang paling hari ini, ya ini diskusi banyak di tempat ya, banyak tempat bahwa satu-satunya kelompok masyarakat yang kemudian merasa tidak memiliki harapan, ya mungkin tidak memiliki harapan, ya kelompok-kelompok pejuang HAM, karena kebanyakan narasinya adalah Pak Prabowo memiliki utang masa lalu yang kemungkinan besar ya tidak akan dibayar lunas. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan HAM ini yang kemarin belum terjawab gitu, yang sampai hari ini di setiap hari Kamis para orang tua mahasiswa yang hilang ini bertanya gitu, mana anak saya gitu, nggak ada gitu. Pak Jokowi ini sebagai sebagai seorang yang sosok yang diharapkan banyak orang gitu. Dia ini kan tokoh dan sosok yang semua elemen tuh bergantung ke dia gitu. Pada masa pertama kali dia muncul gitu. Pernyataannya mengenai dia punya teman namanya Wiji Tukul gitu kan. Bagaimana kemudian mau menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Tapi bagiku sampai hari ini tidak ada juga bentuk konkret yang dilakukan begitu. Walaupun saya sepakat dengan banyak orang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan caranya gitu, dengan pembangunan fisik dan segala bagus. Apalagi timur, apalagi daerah saya ya, di kampung saya itu Jokowi itu 99% ya dulu, 2014-2019. Dan sekarang di sana jalan baru semua. Memang berdampak ya ke kemenangan mutlak ya Pak Jokowi. Tapi bagi saya, bahwa seperti Abang bilang tadi, HAM itu persoalan-persoalan kita ini masa lalu ini yang belum beres itu juga menjadi titik penting dan poin penting bagaimana kita sampai pada 2045 yang katanya Indonesia emas gitu. Itu juga titik kita. Untuk apa kita di depan sana masih ada orang-orang yang mana anak saya, mana bapak saya gitu loh. Dan pada akhirnya bagi saya banyak pihak yang menyatakan bahwa simbol kemenangan Prabowo Gibran, ya perjuangan itu akan sulit. Akan lebih sulit mungkin. Ya mungkin bisa terwujud, mungkin dia akan terjawab. Bisa saja Pak Prabowo dengan kesatria gitu ya, bahwa ya ayo kita bongkar semuanya. Ayo kita bongkar semuanya. Sebenarnya bagianku itu di sini. Yang punya tanggung jawab lebih besar itu ini. Aku menjalankan bagianku yang ini. Iya. Mungkin aja kan. Ya, kita nggak tahu gitu. Di beberapa kesempatan kan Pak Prabowo juga tegas itu mengatakan itu gitu, kayak aku ngambil 9 orang aku kembalikan. Beberapa gabung sama aku misalnya seperti itu kan. Ya siapa tahu ada fakta-fakta lain lagi yang mau di. Tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya. Ya kalau saya pribadi sih ya. Makanya saya suka tagline-nya kita tuh, menolak lupa. Iya. Karena menurutku itu aja sudah. Itu aja yang penting hari ini gitu. Karena ketika kita lupa, baru harapan itu tidak ada. Iya. Benar. Perkara terselesaikan apa tidak, itu proses. Itu bukan sesuatu yang menjadi kuasa kita. Kuasa saya yang cukup memperhatikan hal ini. Kuasa keluarga korban itu adalah kuasa negara kan. Ya kan? Iya, itu benar-benar ranah negara yang kita harapkan untuk bisa menyelesaikan dan mencari titik terang terhadap ini gitu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan yaitu menolak lupa. Selama itu masih ada di ingatan sebagian-sebagian dari kita dan mencoba bercerita lagi terhadap yang lain untuk tetap mengingat bahwa ada loh yang belum selesai di negara kita. Ya kita nggak tahu ingatan itu akan kapan menemukan jalan terangnya gitu. Kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Mungkin hari ini, mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100-200 tahun lagi. Karena kenapa saya bilang seperti itu, setidaknya kita menolak lupa gitu. Mengingat hal-hal yang terjadi gitu. Memelihara ingatan. Karena kayak Amerika juga katakanlah sebuah negara maju yang isinya banyak orang-orang cerdas, pintar, dan filosof juga. Ya kita percayalah di sana juga banyak orang yang punya kapabilitas pemikirannya gitu. Tetapi permintaan maaf untuk indigenous people. Iya kan, benar. Orang-orang Indian pada masanya itu kan juga baru diraih ratusan tahun kemudian setelah mereka merdeka gitu. Setelah kejadian itu terjadi. Ya perjuangan kan? Rasisme kulit hitam. Rasisme kulit hitam terjadi bertahun-tahun, ratusan tahun kemudian. Aborigin indigenous people-nya di Australia juga baru terjadi beberapa tahun kemarin. Ratusan tahun, puluhan tahun setelah Australia diduduki oleh pendatang-pendatang dari Eropa. Britania gitu. Iya kan.
Artinya apa? Ingatan itu penting untuk kita tetap lestarikan karena kita tidak tahu negara ini akan menyadari itu sebagai sebuah hal yang harus Dijawab gitu ya. dijawab itu mungkin Kapan 200 gitu? tahun dari Nggak sekarang. tahu Iya gitu. nggak tahu. Tapi kalau selama 200 tahun dari sekarang ingatan ini tetap kita pelihara, Benar. artinya bangsa ini masih punya harapan. Harapan. Gitu. Tapi Hope. ketika kita yang harusnya mengingat itu yang melupakan, nah itu yang menjadi pertanyaan besar. Iya. Yang seakan-akan merasa nggak ada apa-apa kok, nggak usah lah, udahlah selesai, mari kita lanjutkan aja, iya kan? Proses ini kan yang kayaknya janganlah anak-anak muda mengikuti arus yang seperti itu gitu. Perkara ini yang menurut saya yang mungkin akan menjadi sikapnya saya mungkin ya untuk kedepannya. Mengingat apa yang terjadi itu adalah kewajiban kita. Tetapi memajukan bangsa kita juga adalah kewajiban yang sama yang harus kita emban sama-sama gitu. Jadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Jadi tetap kita mengingat sejarah-sejarah kita tetap mengingat utang-utang negara ini apa yang belum selesai, apa yang kira-kira sebagai pemikir, sebagai ini harus tetap kita diskusikan, tetap kita sampaikan. Tetapi di sisi lain juga kita tetap coba raih kemajuan-kemajuan dengan kolaborasi. Kolaborasi apapun yang bisa kita gapai gitu. Kita lakukan gitu. Itu sih menurutku sih yang kayak, jadi kalau kamu tadi tanya, apa merasa pesimisme? Kok untuk saya pribadi sebenarnya enggak juga ya. Saya enggak juga gitu. Mengenai HAM mungkin iya. Mungkin akan sulit untuk mendapatkan jawaban yang cerah pada hari ini. Tetapi semoga saja ruang untuk mengingatnya enggak diberangus. Itu saja sih harapan kecilnya saya gitu kayak. Ya, negara penting ruang untuk bersuaranya tetap ada gitu. Negara nggak bisa menjawab hari ini ya sudah, tapi kita tetap boleh bersuara dong Pak. Boleh ya kami bicarakan ini. Bukan pelanggarannya, bukan sesuatu kejahatannya ketika saya bicara ada teman-teman kita yang masih hilang nih. Bukan sebuah pelanggaran dong bicara bahwa Mas Munir masih belum dapat keadilan kayaknya deh. Masih ada hal-hal yang belum terjawab gitu. Harusnya ya. Itu aja dulu. Seminimal itu aja dulu gitu. Seminimal itu aja dulu. Boleh ya kami berbicara tentang itu. Boleh ya kami mengingat untuk diri kita sendiri dan teman-teman yang kita percaya mereka butuh mendapatkan keadilan. Karena keadilan ini bukan hanya sekedar keluarga korban. Keadilan ini keadilan bangsa. Saya akan lebih cinta bangsa saya ketika saya tahu bangsa saya adil. Benar. Seperti permintaan maafnya negara Amerika Serikat terhadap perebutan hak-hak tanah, hak-hak adat di masa lampau terhadap indigenous people. Ya hari ini keadilan itu hanya sekedar ucapan. Untuk nenek moyang mereka yang mungkin mati, kampungnya dibakar di masa lalu juga udah nggak tahu bagaimana caranya gitu ya. Apa enggak gitu. Tapi mereka sebagai bangsa akan merasa lebih nyaman. Bahwa kami diakui sebagai ini memiliki ruang. Bahwa indigenous people kami akui, kami hormati. Bahwa misalnya saya orang kulit putih di Amerika juga kayak mendengar bangsa saya meminta maaf dan mengakui hal-hal yang buruk yang terjadi kepada masyarakat lain, etnis lain. Itu juga akan menjadi kayak tapi akan menjadi sebuah kelegaan tersendiri kayak bangsa saya akhirnya minta maaf. Saya mungkin tidak punya hubungan keluarga langsung dengan yang korban-korban penculikan gitu. Ya kan, tidak punya hubungan keluarga langsung dengan Mas Munir mungkin. Tetapi ketika negara ini berani memberikan pencerahan terhadap apa yang terjadi di masa lalu, saya sebagai bangsa Indonesia itu akan merasa ini bangsa saya besar. Ini bangsa saya kuat. Ini bangsa saya berani bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak bangsanya. Itu sih. Implikasinya ke sana ya. Implikasinya ke sana. Itu terjadi hari ini, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Menurut saya kita butuh tetap memelihara ingatannya. Itu yang kita wajib sehingga kita pada suatu titik bisa meraih itu gitu.